seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa, Pak? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan izin. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begini. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan. Bahkan hukum tata negara bicara itu. Tapi ini soal legitimasi moral. Ada moral call. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin. Pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari. Ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya. Di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi. Sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya. Dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini. Bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan. Karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Karena kan hal yang simpel nggak bisa. Situasi menjadi menarik. Usai muncul kabar bahwa Trisutrisno bersama dengan Forum Purnawirawan TNI menjuarakan pemakzulan terhadap Gibran Rakebuming Raka karena dianggap lahir dari proses yang cacat konstitusi. Amir menilai ada keterkaitan kuat antara pernyataan tersebut dan pencopotan anaknya dari jabatan strategis di tubuh TNI. Namun, disinilah kecerdasan Prabowo bermain. Sebagai Panglima tertinggi TNI, Prabowo mengambil alih kendali dan langsung membatalkan pencopotan tersebut. Ini bukan hanya soal menjaga profesionalisme militer, tapi juga memberi pesan bahwa kendali sipil atas militer kini benar-benar berada di tangan Prabowo, bukan lagi dalam bayang-bayang Jokowi. Amir menegaskan. Amir melanjutkan, berbeda dengan elit politik lainnya. Prabowo memilih tidak melawan Jokowi secara terbuka. Ia justru membiarkan opini publik berkembang. Emang bisa menang? Ya kalah lah lawan Janetes. Iya, Komal gali kubur sekarang Janetes sejati nih tuh. Kita ini sekarang mendukung Janetes. Ya kalau saya mau menanggapi tentang
tuntutan yang tentang Gibran, ada yang memakzulkan atau dan tudingan ijazah palsu Jokowi. Jadi kalau saya kan warga biasa ya Bang ya, jadi saya nggak ada kepentingan, nggak ada kelompok yang mau saya. Ya kepentinganmu Anies, kamu pakai terenggelas segala. Beda Bang, beda. Saya sama Abang beda. Kalau saya, kalau sama Anies ya beda lah, gua nggak mau sama lu. Iya. Pemikiranmu beda, jangan mau sama kayak saya, jangan. Kalau Anies itu kalau udah jadi presiden 2 kali, itu anaknya itu yang cewek atau yang cowok itu nggak bakal saya dukung Bang. Karena saya memberikan bedanya Anies itu Imam Mahdi Airuzaman yang mengantarkanmu ke itu surga. itu narasi buzzer yang tempati di tangan. Narasi kalian itu. Orang Bukan kalian lah, nggak ada gelorkan buktinya. kok. Gimana? Nggak ada bukti. Kalau lo Nggak, kok saya gak ada mau- bukti itu Abah Aos. Saya Itu menanggapi narasi yang di tadi ya. komal-komal Jadi ya. jadi gini, Gimana kamu? kalau teman-teman itu penonton Bang Gali ini sama dengan saya masyarakat biasa ya. Ya kamu dinikmati aja masyarakat diskusi Anies. politik. Jadi Masyarakat biasa. kalau ada isu tentang ijazah ataupun pemakzulan itu belum tentu dari kubunya Anies, tetapi getah-getah ini yang ditujukan pasti kepada Anies bahwa Twin, ini pasti ulah Twin, pembenci. kita begitu kan. lihat deh yang tampil di TV itu siapa aja yang datang ke Solo ke UGM itu kan kubu Anies semua. Kok kamu mau Iya, menuduh tapi orang dalam lain dunia lagi? politik, dalam Ya politik nggak jelas-jelas seperti di depan itu, Bang. kamera itu siapa Gini, yang di Bang. depan Bang kamera? Intinya gini, nggak semua yang kita lihat di media ataupun di TikTok Iya ini betul, adalah tapi yang kenyataan yang selama ada. ini membuat statement pernyataan siapa yang menebarkan berita ijazah palsu? Itu kan kubumu semua itu Anies. Kok kamu mau Ya, itu kan- menuding orang lain? Jadi gini Bang, kalaupun memang ada pendukung Abah yang memang tergiring untuk mengikuti Bukan Abah komunis, komunitas Untuk- Anies, komunis, mengikuti, kita nyebutnya komunis. Kalau ada membesarkan pendukung apa yang komunis. sekarang menjadi isu ya, seperti ijazah palsu ataupun pemakzulan Gibran, itu hanya beberapa yang memang ikut tergiring, tetapi tidak untuk beberapa orang pendukung Abah yang memang lama Pendukung mengamati politik itu. komunitas seperti itu, Bang, Anies, gitu. komunitas Anies. Kalau saya lihat gini, belum tentu pendukung Anies saja yang kemarin menjadi wakilnya Komunis. Anies ketika mencalonkan jadi presiden, itu Iya, sekarang namanya komunis, menjadi Bang, namanya komunis, pendukung pemerintahan komunitas Prabowo Anies. Gibran. Koalisi pemerintahan merah putih gitu kan. Jadi nggak bisa sih kalau tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran itu dikategorikan adalah orang-orang sakit hati, orang-orang pendukung Pak Anies, nggak bisa. Para Purnawan Jenderal kemarin dukung siapa? Dukung Anies. Iya. Artinya mereka bagian dari Sekarang begini, Bang. komunitas Sekarang saya tanya Anies. sama Bang. Tanya dulu. Twin ditanya dulu, Twin ditanya dulu. Menurut Makanya saya Twin nanya sama ijazah Abang. Jokowi asli apa palsu? Loh, Ya, makanya harus- menurut Twin gini ntar dulu Bang. dulu. Gini loh. Gini, kemarin ketika mendukung Anies di Pilpres itu partai mana saja Bang yang mendukung Anies gitu. Lalu kemarin ketika Pilgub bagaimana pergerakan mereka gitu. Enggak, Jadi saya ingin mengajak ijazah itu, teman-teman yang belum Twin, kita paham ditanya lah sama ya, Bang Alex belajar itu. bersama gitu kan. Jangan kita menjudge bahwa seolah-olah kita mendukung nih isu-isu seperti Ya ini komunis ijazah sudah palsu. jelas komunitas Anies. Kok jangan itu di depan kamera siapa yang datang ke rumah Pak Intinya Jokowi gini Pak, siapa? intinya gini, banyak sekali hikmah yang didapat oleh pendukung Jokowi ataupun pendukung Gibran ya. Mau berita negatif kita mah dukung ataupun berita Janetes ya, positif. kita nggak peduli ya. Jadi gini, Kita Jadi gini, dulu, Bang. kita sudah reinkarnasi, Bang. Iya atau gini, jangankan berita negatif, berita positif ya, maksudnya jangankan berita positif ya, berita negatif pun tentang ijazah palsu dan pemakzulan Gibran itu mereka tetap mendapatkan poin-poin gitu ya, ataupun Poin di keuntungan mananya gitu. poin? Karena
Karena memang tujuan dari isu pemakzulan dan ijazah Enggak, palsu saya itu tanya ingin dulu, mendapatkan rasa jangan iba dari. kemana-mana, Twin. Poinnya di mana Enggak, poinnya? ini saya ingin membagi. Iya, Saya ingin membagi sebentar, pemahaman saya. supaya nggak kejauhan, Twin, satu-satu. Jangan Katanya gitulah, Bang. Saya Pak lagi Jokowi narasi, masa mendapatkan diganggu. poin-poin di mana? Pak Jokowi udah nggak bisa Nah, ngajuin ini- diri ini. calon presiden. Iya, saya lagi narasi, jangan diganggu dong. Masa diganggu ini? Enggak, Tapi gini. saya nggak ganggu, saya cuma mempertegas saja. Lanjut bang. Tapi gini Twin. Tadi kan Twin bilang positif atau negatif itu tetap dapat poin. Nah, tapi tadi itu kita tidak membicarakan masalah ijazah atau pemakzulan gitu loh. Kita baru membicarakan lain. Tapi Twin malah membicarakan itu. Berarti Twin ingin memberi poin kepada Pak Jokowi gitu. Nah, itu dia. Ya, termasuknya seperti itu bang. Kenapa ada isu seperti ini? Nah, Supaya kita jadi nggak topik bahas soal itu loh pembicaraan, dari tadi gitu loh. ya. Tapi saya ingin mengajak teman-teman itu untuk berpikir, berdiskusi ya secara pelan-pelan, makin lama makin pinter gitu. Gitu. Dari tadi kita diskusinya cerdas di jadi sini. korban penggiringan opini aja. Gitu. Enggak, begini, Twin. Kita nggak mau ikut dalam pemikiran kamu, ya, karena kita itu dari awalnya memang sudah berbeda gitu loh, ya. Dan saya pastikan PDP itu tidak ada di balik ijazah palsu. Kenapa? Kalau ini dibiarkan, itu merupakan tamparan bagi partai politik PDP, ya. Jadi tidak mungkin dia melakukan itu, gitu loh, ya. Ya, lanjut Bang. Iya, jadi kita bisa pastikan itu bukan PDIP, ya. Kalau mungkin berita-berita lain yang hoax itu mungkin saja. Tapi kalau ijazah palsu ini, ya, kalaupun ada itu oknum-oknum dalam tubuh PDIP. Tapi kalau partai PDIP sendiri itu tidak akan melakukan itu. Karena kalau dia lakukan, ini merupakan tamparan bagi dirinya sendiri gitu loh, partainya sendiri. Mengusung orang yang punya ijazah palsu kan bisa ditertawain mereka tuh, ya. Jadi itu nggak mungkin lah, ya. Dan siapa sekarang yang merasa sakit sebenarnya, ya, terus terang ya, orang-orang yang merasa dirugikan, ya, orang-orang yang menganggap dirinya selama ini sudah pasti menang, tapi ternyata kenyataannya di lapangan itu kan berbeda jauh gitu loh, ya. Dan yang paling dekat dengan Pak Prabowo, ya, nilainya itu adalah kubu Anies. Kalau PDP itu terlalu jauh, 16%, ya kan. Jadi saya pikir ya udahlah. Kalau memang kita mau ingin negara kita maju, ya, kita taat dengan aturan, ya, main dalam kontestasi politik, ya. Harus bisa menerima kekalahan gitu. Jangan orang menang kok diuber-uber lagi. Ini nggak benar ini. Tidak sportif ya dalam suatu pertandingan kontestasi gitu loh. Ya. Nah ini yang sebenarnya kalau menurut saya masih cara berpikirnya itu dangkal gitu loh. Ya. Dan orang-orang macam begini nggak perlu lagi ikut berkontestasi. Kenapa? Karena dia selalu kalau ikut kontestasi mau memastikan dirinya menang gitu. Ya, ini nggak laku loh orang-orang kayak gini. Ya. Karena apa? Kontestasi itu ya terserah rakyat mau pilih yang mana. Kalau mau pastikan dirinya menang yang mustahil itu, ya kan? Kenapa? Yang memilih itu rakyat, bukan partai politik atau bukan sekelompok elit politik gitu, ya. Gitu Bang kali, sementara gitu ya. Oke, terima kasih. Ya itu Twin. Coba Saya kita mau tanya, kasih Twin. waktu lagi. Oh mau nanya, silakan Bang. Win, itu kalau Pak Gibran diganti, penggantinya siapa menurut Win? Ya gini, abang yakin nggak? Maksudnya tuntutan itu murni dari orang yang memang ada berseberangan lah dengan Gibran ataupun Jokowi, bang. Menurutmu gimana kalau menurutmu? Nggak, abang bisa nggak memastikan dulu bahwa orang kemarin itu, maaf ya, maksudnya mereka yang ada tuntutan untuk pemakzulan Gibran itu ada kedekatan dengan Anies, mereka masih
berseberangan dengan Jokowi dan Gibran, itu abang bisa memastikan nggak? Kalau nggak, abang nggak bisa bahwa orang yang menuntut pemakzulan Gibran itu adalah orang-orang pembenci, sakit hati, dan orang-orangnya Anies. Nggak bisa, bang. Ya saya bisa. Saya bisa. Secara ilmiah bisa. Ya. Jadi Ya, tentang Bang. logika benar dan salah. Itu kalau logika itu kan kalau di dalam teknologi 0 dan 1. Kalau tidak 1 ya 0. Kalau tidak 0 ya 1. Itu kan gitu. Prinsip logika. Ya, Jadi berarti kalau abang meyakini bahwa orang Meyakini. yang enggak, abang berarti sudah meyakini bahwa orang yang menginginkan pemakzulan Gibran itu adalah orang yang pastinya berseberangan dengan, karena begini tadi yang saya dengan sampaikan Jokowi dan prinsip Gibran, logika itu ya. berarti maaf nih abang, saya juga tanya nih, berarti ada tersirat dalam pikiran abang bahwa yang melakukan pemakzulan ini akan mengusulkan Anies gitu, ada pikiran abang seperti itu ya? Bentar, putus-putus suaramu. Ya. Iya, maksud saya Lanjut, gini, Bang. kalau abang bertanya kepada saya tadi, kalau Gibran diganti, yang diganti siapa? Saya bertanya balik nih, karena pertanyaan abang itu sebetulnya sudah ada di jawaban di abang sendiri. Kalau abang bertanya kepada saya pendukung Anies, berarti abang punya prasangka bahwa orang yang ingin memakzulkan Gibran itu ada potensi untuk menaikkan Anies Baswedan, begitu ya, bang? Ada, itu ada jejak digitalnya. Ada pengakuan dan kemarin keinginan mereka ada. pengakuan Keinginan itu mereka dari ada. kelompok Purnawirawan itu kan kemarin menyatakan, kemudian disusul oleh Pak Sutioso bersama Anies. Kalau nanti Pak Anies jadi presiden, kan gitu. Nah, terus beberapa yang sudah di podcast itu para